Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas praktikum ya terkait dengan inverse citra. Nah, pada praktikum sebelumnya kita sudah membuat terkait dengan kontras dan brightness ya. Nah, jadi pada saat ini lanjutannya kita akan bahas terkait dengan inverse citra. Di mana inverse citra di sini adalah proses yang digunakan untuk membalikan nilai citra dengan nilai caranya nilai pixel tengahnya. Artinya di sini hasil yang didapatkan itu dikenal dengan nama citra negatif nantinya. Nah, prosesnya sederhana. Hanya operasinya dia hanya mengurangkan nilai 255 dengan nilai pixel baik untuk warna merah, hijau, atau biru nantinya. Nah, ini ya. Jadi secara rumus nanti, karena di dalam kurung X sama dengan 255 dikurang X dalam kurung X. Di mana G dalam kurung X ini adalah citra negatif ya. Jadi yang GX di sini ini hasil citra negatifnya, dan F dalam kurung X di sini ini adalah citra aslinya. Jadi kalau misalkan di sana nilai pixel aslinya 255, maka dengan operasi ini hasilnya dia akan bernilai 0. Karena secara rumus nanti 255 dikurang nilai pixel aslinya. Kan di sini kita coba langsung praktikum saja. Nah, jadi pertama-tama pada bagian menu kita tambahkan menu inverse citra. Kalau masih belum, silakan tambahkan menu inverse citra. Kemudian double klik menu inverse citra di sini. Nah, di dalam menu inverse citra, nah baru nanti kita tambahkan proses untuk uh, proses inverse citranya di sini. Nah, codingnya pada dasarnya mirip saja dengan yang sebelumnya pada brightness, kontras, atau yang lainnya. Nah, sini kita ambil sebagiannya. Nah, misal di sini, ini pencebangan dia mengecek apakah PB inputnya sudah ada isinya atau masih kosong. Nah, jika masih kosong maka muncul pesan. Nah, kita masukkan seperti ini, also. Nah, selain itu, jika tidak kosong baru diproses gambarnya. Nah, untuk prosesnya, ya, bitmap, B sama dengan nil, dalam kurung bitmap, D sebagai enter dan. Jadi yang ambil dari sini, blok bitmapnya. Kemudian eh, tambahkan perulangan. Nah, bagian perulangan perintahnya pada dasarnya ini ya. Nah, ini perintah perulangan untuk proses gambarnya nanti. Nah, jadi agar prosesnya lebih cepat, di sini kita copy dan kita edit nanti. Nah, ini kita copy. Nah, bagian sini nanti yang kita ganti. Nah, di rumusnya nanti. Nah, sana for integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari b to the power i plus plus, ini adalah perulangan dengan integer i, dia dimulai dari 0, dan i-nya ini dengan syarat uh, kurang dari b titik white dari gambar nantinya.
Nah, sini prosesnya untuk input citra pada dasarnya integer, ya. Kemudian R1 nanti untuk red sama dengan. Nah, prosesnya pada dasarnya itu adalah 255, ya. 255. Kemudian dia dikurang dengan gambar. Gambarnya di sini, ya, C1 untuk warna merah. Nah, secara sederhana seperti itu. Ini berikutnya untuk warna berikutnya G1 ini sama dengan 255 dikurang G1 titik G. Nah, berikutnya integer G1 ini sama dengan 255 dikurang B. Nah, secara proses daftarnya seperti ini. Kalau untuk input kita, rumusnya hanya 255 dikurang nilai dari pixel fitranya. Nah, ini kalau kita jalankan, ya. Ini pertama kita buka gambarnya dulu. Nah, misalnya seperti ini. Dan sini kita impose. Nah, maka warnanya akan seperti ini. Atau misal warna awalnya hitam. Nah, sini hitam di impose. Nah, dia akan berubah menjadi warna putih. Nah, seperti itu ya untuk impose citra. Nah, jadi sederhana ya prosesnya untuk impose citra. Di mana secara rumus dia hanya 255 dikurang dengan nilai pixel dari citra asli di sini. Nah, berikutnya kita akan bahas terkait dengan transformasi logaritma. Di mana di sini dia fungsinya adalah untuk meningkatkan detail pada bagian gelap atau low intensity. Kemudian dia didefinisikan dengan C dikali dengan log dalam kurung 1 plus nilai inputnya. Nah, secara sederhana, nah, seperti itu. Nah, di sini untuk proses logarithmic brightness-nya, nah, maka di sini kita akan membuat uh, form baru ya di sini nanti. Kita bikin form baru untuk pengaturan nilai logarithmic brightness-nya. Nah, oke, nah di sini karena kita perlu bikin form baru, makanya langkah berikutnya di sini adalah kita membuat form baru ya. Nah, prosesnya di sini pada bagian solution explorer ada nama projectnya, klik kanan, kemudian add new form ya di sini. Nah, di mana di sini kita akan membuat form untuk log brightness ya. Nah, jadi kita akan membuat form untuk log brightness-nya. Nah, di sini kita kasih nama formnya frn
log brightness ya. Nah, kita kasih nama form log brightness, tambahkan. Oke. Kemudian teksnya kita ganti menjadi log brightness. Nah, di sini ya secara teks log brightness. Ini di sini untuk komponennya kita tambahkan satu horizontal scroll bar, satu textbook dan satu button ya. Nah, ini horizontal scroll bar, ini, scroll bar kita tambahkan, nah, ya. Kemudian satu textbook dan satu button ya. Nah, di sini. Nah, ya, di sini kita sudah punya satu button, satu textbook, dan satu horizontal scroll bar. Yang dimana untuk masukannya dari sini untuk nilai log brightness, nanti nilai masukannya berada pada rank 0 sampai dengan 105. Karena pada dasarnya nilai log basis 10, dia berada pada rank 0 sampai dengan 2408 ya. Akan tetapi tipe data untuk operasi log brightness di sana itu adalah double. Oh, jadi di sini untuk log brightness nilai masukannya itu berada pada rank 0 sampai dengan 105. Artinya untuk horizontal scroll bar-nya nanti minimumnya 0, maksimumnya nilai maksimumnya itu adalah 105. Untuk selebihnya, sini buttonnya kita ganti dengan teksnya menjadi oke. Nah, selebihnya codingnya untuk pengaturan horizontal scroll bar, dia mirip dengan ketika kita membuat form brightness yang ini. Artinya secara pengaturan dia mirip seperti pengaturan untuk brightness di sini kan. Nah, di mana di sini untuk brightness kan kita ada pengaturan seperti pada bagian value change. Nah, hanya seperti ini, TB brightness itu teks sama dengan HSC brightness. Nah, artinya nanti pada form log brightness, nah dia juga seperti itu nanti. Nah, jadi di sini pada bagian value change-nya, nah kita tambahkan juga coding yaitu TB, ya, namanya kita ganti saja biar lebih mudah diingat. Nama dari textbooknya kita ganti menjadi ini TB log, ya, log B. Nah, ini saja biar lebih mudah diingat nanti. Yang ini namanya ganti HSC log B.
Nah, kita kembali coding di sini tadi. Jadi di sini PB log B sama dengan HSC log B. Oke. Jadi nanti ketika scroll bar-nya digeser, maka nilai dari textbook-nya dia akan juga menyesuaikan. Nah, begitu juga untuk textbook-nya ya. Nah, jadi kalau di sini, dari sini untuk textbook-nya, nah, sini kan ada pada bagian text tank yang perlu dirubah di sini. Nah, ini perlu kita atur juga nanti, agar nanti ketika kita mengetik, pada bagian teksnya, dia akan memperbaiki sesuai seperti ini. Nah, cuman di sini agar prosesnya lebih cepat, hanya secara coding nanti bisa sambil dilihat pada bagian form brightness ya, untuk pengaturan bagian di sini. Nah, sini agar lebih cepat prosesnya, kita akan langsung pada bagian uh, coding untuk low brightness-nya. Misalnya. Nah, sini untuk buttonnya, ada buttonnya di sini seperti di pengaturan pada form sebelumnya, yaitu pada bagian dari sini ya. Nah, dialog resultnya, nah ini kita ganti jadi oke. Nah, jadi perintahnya ini nanti cukup artinya cukup perintah close-nya saja. Gitu. Oke. Nah, tapi ketika formnya di close, maka nanti coding untuk uh, proses log brightness-nya, nah itu nanti ada pada bagian form pertama nantinya. Nah, jadi di sini kita kembali pada form pertama di sini ya. Untuk pemanggilannya, di sini kita tambahkan menu untuk log brightness. Nah, di sini di bawah sini kita tambahkan log brightness. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita masukkan codingnya. Nah, untuk prosesnya, dia mirip dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi, agar lebih singkat, di sini kita copy saja. Nah, sampai sini. Nah, ini kita copy, baru kita edit nantinya. Nah, ini untuk log brightness. Ini kita paste. Kemudian kita edit. Nah, sini yang awalnya form brightness, ini kita ganti menjadi form log brightness. Ya. Form log brightness. Di sini kita kasih nama form 3. Form log brightness. Ini misalnya if form 3 titik sound dialog dan dialog resultnya adalah oke. Nah, baru nanti bitmap di sama dengan name bitmap di titik pb input titik 0. Oke. Nah, kemudian pada
kita kembali ke form log brightness dulu. Yang ini tadi ya. Nah, ini kita masuk pada bagian codingnya. Nah, yang ini untuk textbooknya, ini kita rubah dia menjadi public agar bisa diakses oleh form pertama tadi. Nah, ini kita masuk pada bagian codingnya. Kemudian di sini kita cari tb log b tadi. Nah, kita klik. Ini tb log b yang awalnya private kita ganti menjadi public. Yang sedang kita simpan, kita kembali ke form pertama. Sini tadi. Kemudian untuk nilai brightness-nya, eh, di sini kita nanti nilainya akan dalam bentuk apa namanya, tipe datanya adalah double ya. Jadi ini kita ganti. Biar di sini kita ganti biar di double. Kemudian nilai brightness convert to integer 16 form 3 db log kan. Nah, ini jadi log b. Kemudian double, ini double ya. Kemudian C, nah kontrasnya ini kita ganti jadi C saja. Nah, sini kita buat konstansa penskalaan. Jadi nanti 255,0 kemudian dibagi dengan max negatif log dalam kurung 1 + 255. Nah, ini pada dasarnya adalah konstanta penskalaan. Berikutnya, nah ini kan untuk outputnya di sana. Dia definisinya adalah output sama dengan C dikali dengan log dalam kurung 1 plus nilai inputnya. Nah, di mana inputnya di sini itu adalah nilai pixel dari 0 sampai dengan 255. C, nah ini tadi ini adalah nilai penskalaan konstanta. Mana secara umum rumusnya adalah 255 per log dalam kurung 1 plus 255. Nah ini kita buat konstanta penskalaan ya secara umum. Oke, berikutnya nah, kita masuk ke coding prosesnya. Nah, yang ini kita nggak pakai untuk yang kontras. Jadi kita hilangkan saja. Nah, kemudian bagian sini ini lebih mudah kita hilangkan dulu ya. Di sini. Integer R1 di sini transkat yang ditranskat nanti itu adalah sini C tentang skala tadi.
kemudian dikali dengan net log-nya. Net titik log dalam kurung 1 plus D1 titik R. Ayo, yang berikutnya juga baik. Persatu D1 D1 R G B. Ya, nah ini untuk proses kalau ini. Bukan, tapi di sini teman-teman sekalian dia hanya secara langsung saja. Jadi kalau dijalankan, ya, ketuk serinya kurang satu ya. Nah, ini kemudian log brightness. Oke, nah, ini hasil log brightness-nya. Nah, tapi di sini untuk log brightness-nya, ini artinya di sini prosesnya belum diatur berdasarkan nilai uh, pengaturan log brightness yang ada di sini. Dia masih secara umum untuk log brightness. Nah, jadi kalau mau ada pengaturan untuk menyesuaikan itu, artinya di sini kalau konstanta penskalaan, nah rumusnya kita sesuaikan. Nah, ini misalnya kita matikan salah satunya. Double C 255 sini menjadi nilai brightness. Nah, ini prosesnya nilai brightness dikali dengan 255,0 per plus. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dia akan menyesuaikan dengan uh, nilai dari log brightness-nya di sini. Nah, ini kalau kita jalankan lagi, ini kita buka. Dan ini kemudian log brightness, ini kita atur nilainya. Oke, nah, ini hasil log brightness-nya. Kalau log brightness-nya rendah nilainya, misal 18, nah, jadi kalau di sini log brightness-nya kita atur nilainya misal full,
hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita atur lagi nilainya di sini. Nah, ini perubahannya ya, nggak terlihat dengan jelas ya di sini. Kalau cuma satu, hasilnya seperti ini. Nah, beda seterusnya. Oke, itu tadi untuk log brightness. Nah, ini nanti saya akan sambil coba dipraktekkan. Ini sambil coba disesuaikan nilainya nanti. Dan untuk hari ini kita mungkin sampai di sini dulu. Dan silakan sambil coba dipraktekkan.